Yang perlu mungkin sebelum Mas dan Mbak tanya, perlu saya sampaikan di sini mengenai cerita runtutannya. Jadi tahun 2000, saya awali tahun 2018. Bulan Mei, anak Atik yang bernama Sita meninggal, yang dimakamkan di sini. Kemudian tahun 2019 kita mengadakan peringatan setahun meninggalnya Sita. Kita kumpul keluarga besar ini di apartemen Taman Rasuna dan berdoa bersama. Ini masuklah. Pada saat itu kami mendapat info bahwa Eki hadir atau ada di sekitar situ, tetapi tidak datang atau menemui kami. Jadi artinya bahwa Ati sudah punya hubungan dengan Eki. Nah, kemudian di bulan Juli awal, Ati tanggal 24 Juni persisnya, Ati dinyatakan bertugas ke Bandung dan tidak kembali. Sehingga seminggu setelah itu, bisa dikatakan itu akhir Juni atau awal Juli, Ati ditanya oleh tempat dia bekerja, dalam hal ini adalah Superindo. Tidak biasanya Ati itu tidak datang tanpa memberikan informasi. Sehingga ditanyakan, akhirnya tanya ke keluarga kami, kemudian kok nggak ada, kita cari bersama-sama, kita lapor ke polisi. Waktu itu yang pertama kita lapor ke Polsek Setiabudi. Pada waktu lapor ke Setiabudi dikatakan bahwa hilangnya di Bandung, polisi tidak bisa memproses itu. Kita lapor ke Bandung, lapor di Bandung juga tidak ditindaklanjuti, atau artinya tidak mendapat informasi apapun. Beberapa hari atau seminggu setelah itu kita mencoba masuk ke tempat apartemen Ati. Apartemen itu sudah ditempati oleh Eki, tetapi kita tidak bisa masuk. Sehingga saya akses kepada building manajemen apartemen Taman Rasuna untuk minta CCTV, untuk membuka pintu, tetapi tidak bisa. Karena yang bisa hanya kalau polisi yang melakukan itu. Sehingga kita mencoba mencari kontak Eki, mencoba mengajak bertemu, dan akhirnya tanggal 15 Juli 2019 Eki menemui kami. Saya bersama adik saya Iwan, juga Dedet, ada Ami, ada Monty. Pada waktu ketemu, Eki mengatakan bahwa dia tinggal di Bandung dan hari itu juga harus kembali ke Bandung, sehingga dia mengajak bertemu di stasiun Gambir. Kita ketemu dia. Tujuannya kita adalah, kamu tahu di mana Ati apa tidak? Dia menjawab bahwa saya juga sedang mencari terkait dengan transaksi apartemen. Bagaimana transaksinya? Katanya apartemennya sudah dibeli dan dibayar secara tunai. Nilainya saya lupa persisnya, mungkin antara 800 juta sampai dengan 1 miliar dibayar dengan tunai. Nah, sebetulnya pada waktu itu kita udah bertanya-tanya, hari seperti itu ada orang membayar tunai sebesar itu. Itu sudah aneh. Tetapi Eki ini pada waktu ketemu kami, kita tanya, menjawab dengan sangat tenang, kalem sekali. Sehingga setelah kita terus kemudian berpisah, dia balik ke Bandung katanya. Saya bahas dengan adik-adik saya, cuma ada 2 kemungkinan. Satu, memang dia tidak melakukan apapun, atau memang benar-benar tidak tahu Ati ada di mana. Yang kedua, dia sangat profesional. Itu, tetapi akhirnya kita masih terus berjuang dan akhirnya sampai akhirnya tanggal 30 Desember 2022, salah satu anggota keluarga kami mendapat telepon dari kepolisian yang mengatakan bahwa ditemukan
jenazah seorang wanita yang sudah dimutilasi ada di Bekasi. Kenapa kita dihubungi seperti itu? Karena di situ juga diketemukan identitas-identitas yang menyatakan itu Atik. Selain itu juga di cross-check dengan laporan kita pada waktu tahun 2019. Jadi terjadi 3 tahun yang lalu. Akhirnya kita data, kita diperiksa. Setelah diperiksa, atau pada waktu saya menghantar Turyono ini tinggal di Jogja, saya hantar ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan, saya ketemu dengan Pak Alexander yang punya kontrakan tempat Eki mengontrak itu di Tambun itu. Pak Alexander mengatakan bahwa Eki kontrak di situ sejak bulan Juni tahun 2021. Nah, kemudian di perjalanan waktu kita harus ada tes DNA. Yang dilakukan tes DNA adalah adik kakak kandungnya Turyono dan saya sebagai sepupu. Pada waktu hasilnya keluar, matchingnya nggak pas. Sudah 30%, saya lebih rendah lagi. Turyono 30%. Menurut tabel secara saintifik belum memenuhi. Tetapi saya tanya kepada dokter lain. Saya tanya, apakah kalau 30% itu berarti bukan? Itu sudah menunjukkan ada garis keturunan. Nah, tetapi secara saintifik belum. Saya berpikir, saya nggak tahu. Barangkali nanti tidak bisa menjadi bukti karena tidak sesuai tabel saintifiknya. Akhirnya dilakukanlah penggalian anaknya si Tahu. Dan sehari kemudian kita mendapatkan informasi bahwa match proof terbukti bahwa itu adalah adik kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.